Dia udah mulai menyakiti dirinya sendiri, minum urinnya sendiri, dia juga memakan laba-laba yang dia tangkap di dinding. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas kasusnya Anneliese Michel yang diduga mengalami kerasukan setan sampai dia ini meninggal di upacara pengusiran setan. Di video kali ini aku juga mencoba untuk mengkolerasikan antara dugaan kerasukan yang dialami oleh Michel dan juga penyakit yang ia derita, sehingga masing-masing dari kita bisa melihat apakah Michel ini memang kerasukan atau ini hanya dampak dari penyakit yang ia derita. Kasusnya Michel ini sangat menarik sampai menginspirasi dibuatnya film The Exorcism of Emily Rose pada tahun 2005. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja ke pembahasannya. Anneliese Michel lahir dengan nama Anna Elisabeth Michel pada 21 September 1952 di Beifing, di Bavaria, Jerman Barat, dari pasangan Joseph Michel dan juga Anne. Michel dibesarkan bersama 3 orang saudaranya. Setahun sebelum kelahirannya Michel, orang tuanya Michel melahirkan anak mereka yang statusnya ini merupakan anak di luar nikah. Nah, ini menjadi sumber keluarga Michel merasa kalau mereka ini selalu dihantui oleh dosa dan juga rasa malu. Apalagi keluarganya Michel tinggal di lingkungan Katolik yang sangat taat beragama. Tapi sayangnya kakak Michel yang ini meninggal di usia 8 tahun. Keluarga Michel dikenal sangat harmonis. Mereka juga sering datang misa ke gereja sekitar 2 kali seminggu. Tidak ada yang aneh dari keluarga Michel, terutama Michel yang masih kecil nampak baik-baik saja. Dia seperti anak yang lainnya, baik dan juga ceria. Sampailah Michel di usia 16 tahun dan semuanya berubah. Pada tahun 1968, Michel mengalami kehilangan kesadarannya yang pertama. Pada saat ini, Michel merasa kalau dadanya ini seperti ditekan dan ada sesuatu yang menjepitnya sampai ke tempat tidur. Pada tahun itu, dia juga sempat beberapa kali pingsan di sekolahannya dan dibawa ke dokter. Tapi saat diperiksa, dokter mengatakan kalau Michel ini baik-baik saja dan tidak memiliki penyakit yang serius. Pada tahun 1969, Michel mengalami kejadian yang serupa, tapi kali ini dia dibawa ke dokter keluarga yang bernama Dr. Fogg dan juga Dr. Lutti. Mereka langsung memeriksa Michel dan melakukan sebuah pemeriksaan EEG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa aktivitas kelistrikan yang berada di otak untuk melihat apakah seseorang mengalami kelainan di otak. Pada saat itu, Michel didiagnosis mengalami epilepsi lobus temporal. Penyakit ini menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan seseorang mengalami kejang-kejang. Biasanya penyakit ini menyerang anak-anak ataupun remaja. Selain itu, Michel juga didiagnosis mengalami psikosis, sebuah kondisi di mana seseorang sulit untuk membedakan antara realita dan juga imajinasi. Setelah EEG yang pertama itu, Michel juga ada EEG lagi sekitar 2 kali di waktu yang berbeda. Salah satu EEG-nya ini menunjukkan sebuah pola yang tidak biasa tapi bukanlah hal yang serius. Pada tahun 1970, Michel mengalami kejang lagi pada saat dia ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa karena psikosis yang ia derita. Semenjak saat itu, dia diberikan obat epilepsi untuk yang pertama kalinya. Obat yang diberikan kepada Michel itu diberikan sekitar bulan Juni 1970 yang bernama Dilatin. Meskipun sudah diberikan Dilatin, Michel ini nggak kunjung menunjukkan adanya perubahan. Di bulan yang sama, Michel diberikan obat lain yaitu chlorpromazine, sebuah obat untuk penyakit skizofrenia. Memang Michel ini tidak didiagnosis mengalami skizofrenia, tapi kalau misalnya dokter memberikan obat tersebut pastinya sudah dengan pertimbangan. Dalam beberapa kasus skizofrenia, orang-orang ini memang kayak berimajinasi di luar nalar akal sehat yang bisa kita bayangkan. Misalnya nih, di video aku yang ini aku kan ngebahas Andre Lee Thomas. Andre Lee Thomas ini adalah
orang yang mengalami skizofrenia. Dalam kasusnya Andre Lee Thomas ini, dia mencungkil matanya dengan tangan kosong pada saat dia membaca sebuah ayat di Alkitab. Nah, sebenarnya ayat itu nggak menyuruh hal yang seperti itu ya, tapi karena dia ini salah menginterpretasikan dan makanya sampai dia mencongkel kedua matanya, sampai dia tuh nggak punya mata, guys. Pada saat diberikan obat skizofrenia, analis Michelle mengatakan kalau dia ini sering melihat wajah-wajah setan, bahkan dia ini bisa kayak mengilustrasikan wajahnya. Pada tahun 1973, di saat berusia 21 tahun, analis Michelle kembali didiagnosis depresi dan juga halusinasi saat berdoa. Pada titik ini, kesehatan Michelle juga udah semakin memburuk. Pada saat ini, Michelle sudah dirawat di rumah sakit jiwa, tapi kondisinya juga nggak kunjung membaik. Perawatan jangka panjang yang ia lakukan juga tidak memberikan dampak yang signifikan. Michelle pun sudah mulai frustasi dengan interpretasi medis yang ia alami. Lagi Michelle sudah meminum obat farmakologi selama bertahun-tahun. Menurut aku ya, wajar banget nih si Michelle mengalami kebingungan dalam kondisinya. Apalagi dia udah beberapa kali didiagnosis dengan penyakit yang berbeda. Dia juga sudah melakukan perawatan semaksimal mungkin, tapi dalam kondisinya dia ini nggak kunjung membaik. Nah, jadi wajar banget kalau dia ini udah mulai kebingungan sama kondisinya sendiri. Pada saat ini Michelle udah mulai nggak toleran sama hal-hal yang berbau agama ataupun benda suci seperti salib. Pada 1973, epilepsi yang dialami oleh analis Michelle ini semakin parah, dan pada saat itu dia mulai diberikan obat epilepsi yang lebih ampuh, Tegretol, dan juga obat penstabil suasana hati. Dari beberapa artikel yang aku baca, katanya obat ini harus dikonsumsi secara rutin oleh seseorang yang mengalami epilepsi. Bisa aja 1-2 tahun atau juga lebih. Nah, kalau misalnya di tahun pertama atau tahun kedua pasiennya sudah mengalami perbaikan, terkontrol kejangnya, dan kemudian tidak mengalami kejang sama sekali, nah ini obatnya sudah bisa untuk tidak dikonsumsi lagi. Tapi sekali lagi ini membutuhkan banyak waktu, nggak cuman 1 atau 2 bulan aja. Dalam beberapa kasus yang lain bahkan juga ada orang yang mengkonsumsi obat epilepsi ini dalam jangka yang lebih panjang. Meskipun tidak sepenuhnya sembuh, biasanya para pasien nggak yang sakit-sakitan terus gitu loh guys, jadi masih bisa beraktivitas walaupun kadang ada masanya dia kambuh. Dalam kasusnya Michelle di tahun 1973 ini, dia bisa dikatakan sudah nggak teratur minum obatnya ya. Nggak heran kalau Michelle ini mengalami kemunduran kesehatan. Di masa-masa sulit kesehatannya Michelle ini, dia mulai mendengar suara-suara yang seperti mengutuk dia untuk pergi ke neraka. Keluarga mereka juga mengklaim kalau mereka ini mendengar suara tersebut. Jadi bukan Michelle aja. Bahkan pada satu titik, ibunya Michelle pernah melihat Michelle ini kayak menatap sampai matanya nih hitam semuanya dan di bagian kukunya memanjang. Di titik ini, kondisi Michelle bukan hanya mendengar suara-suara ataupun dia marah sama keluarganya, tapi sikapnya dia ini mulai lebih agresif. Dia udah mulai menyakiti dirinya sendiri, bahkan dia ini minum urinnya sendiri. Dia juga memakan laba-laba yang dia tangkap di dinding. Michelle juga sudah mulai bermanifestasi. Dia membuat suara-suara seperti menggeram, berteriak, dan melempar barang kepada keluarga-keluarganya. Dia juga nggak suka sama barang-barang yang berbau keagamaan. Pada titik ini, keluarga Michelle makinlah mereka berpikir, oh ini anak beneran kerasukan nih, dan membutuhkan pertolongan orang yang tepat, semacam tokoh agama untuk dilakukan proses pengusiran setan. Keluarga Michelle menghubungi seorang pendeta yang bernama Ernst Al. Pendeta ini mengatakan kalau Michelle ini tidak mengalami epilepsi. Dia meyakini 100% Michelle ini benar-benar kerasukan setan. Apalagi saat bersama dengan pendeta Al, Michelle ini tidak pernah mengalami kejang. Pendeta Al juga mendesak uskup setempat untuk mengizinkan dilakukannya pengusiran setan. Nah, meskipun awalnya pengusiran setan sempat ditolak, tapi akhirnya diterima pada 1975. Uskup Joseph Steng
memberikan izin untuk melakukan eksorsisme kepada pendeta Arnold Rance. Dia meminta untuk melakukan eksorsisme ritual Romanum yang sudah berusia ratusan tahun dan mengatakan untuk merahasiakan proses ini. Pendeta Rance melakukan sesi pertama pada 24 September 1975. Pada saat itu Anneliese Michel mulai mengatakan hal-hal yang tidak biasa. Anneliese Michel mengatakan kalau dia ini akan meninggal untuk menebus dosa-dosa anak-anak yang seumuran dia dan bandel pada masa itu. Dia juga akan meninggal untuk menembus dosa para imam yang murtad dari agama mereka. Semenjak proses eksorsisme, Michel selalu menolak untuk makan karena katanya iblis yang ada di dalam tubuhnya ini melarang dia untuk makan. Tapi meskipun demikian, kata keluarganya Michel ini punya tenaga yang sangat luar biasa. Bahkan dia ini bisa ngebanting apa aja padahal kondisinya ini nampaknya lemah. Ini adalah salah satu rekaman ketika Michel kerasukan. Dia ini memiliki suara yang berbeda dan seperti bukan Anneliese Michel. Was frisst du das nicht? Noch mehr. Halt dir Maul! Pada saat ini, keluarga dan juga Michel sendiri tidak melakukan pengobatan sama dokter karena mereka hanya ingin fokus kepada eksorsisme. Sesi eksorsisme ini pun dilakukan sebanyak 67 kali, setiap 2 minggu sekali yang berlangsung hingga 4 jam selama satu sesi. Dilakukan di antara 1975 sampai 1976. Pada kondisi ini, matanya Michel ini udah nampak kayak menghitam gitu, kayak pipinya pun nampak banget kurus dan dia mengalami cedera fisik yang banyak karena pada saat kerasukan Michel ini menyakiti dirinya sendiri. Pada 30 Juni 1976, eksorsisme yang terakhir dilakukan. Pada saat ini Michel mengatakan mohon pengampunan dan mengatakan, "Ibu, aku takut." Pada 1 Juli 1976, Michel ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Hasil otopsi mengatakan kalau Michel ini meninggal karena dehidrasi dan juga kekurangan gizi karena terus-terusan menolak untuk makan. Pada saat itu, Michel hanya memiliki berat sekitar 36 kg. Michel juga dalam keadaan lemah dan diduga menderita pneumonia. Kalau memang Michel ternyata benar-benar meninggal karena dia ini kelelahan dalam eksorsisme yang dia jalanin, kayak ini tuh tragis banget gak sih? Seseorang yang harusnya dirawat secara medis akhirnya meninggal karena proses pengusiran setan. Pada 30 Maret 1978, sidang kematiannya Michel ini dilakukan setelah 2 tahun kematiannya. Penuntut dalam sidang ini merupakan negara. Nah, hal ini dirasakan perlu bagi negara untuk menyelidiki kasusnya Michel karena lingkungannya Michel ini ada sekitar 70% orang yang beragama Katolik. Sehingga kasus Michel yang meninggal karena eksorsisme ini sangat sensitif bagi mereka dan butuh penelusuran. 2 orang pendeta dan juga kedua orang tuanya Michel didakwa telah melakukan pembunuhan yang disebabkan kelalaian karena tidak memanggil dokter. Dalam persidangan ini dihadiri banyak banget orang yang penasaran sama kasusnya Michel. Para dokter pun ikut bersaksi. Mereka mengatakan kalau kematiannya Michel ini sebenarnya bisa ditunda sekitar 1 minggu sebelum akhirnya dia meninggal. Kedua imam meyakini kalau Michel ini meninggal karena kerasukan dan kematian telah membebaskannya. Kedua orang tua Michel juga meyakini anaknya kerasukan. Bahkan di bulan Februari, kedua orang tua Michel ini sempat meminta kejaksaan untuk menggali tubuhnya Michel yang sudah dikubur karena mereka ini dapat info kayak dari biarawati yang mengatakan kalau tubuh Michel itu masih utuh sebagai tanda kalau dia ini memang mengalami kerasukan. Kejaksaan pun menerima permintaan itu dan melakukan penggalian. Mereka menemukan tubuh Michel ini mengalami pembusukan sebagaimana
sebagaimana mestinya. Putusan sidang terakhir menyatakan untuk mendenda kedua imam ini dan mengatakan kalau orang tuanya Michelle ini bersalah, tapi mereka nggak dihukum karena katanya mereka ini sudah terlalu menderita atas apa yang menimpa anaknya. Semenjak kasusnya Michelle pun di wilayah tersebut exorcism jadi kayak diperdebatkan sebenarnya exorcism dibolehin apa enggak, karena kan itu hak pribadi seseorang. Dalam keyakinan mereka exorcism ini memang ada dan benar-benar ritual yang normal dan biasa dilakukan. Nah, kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah Anneliese Michelle ini mengalami kerasukan ataukah ini murni dari halusinasi dia sendiri atas penyakit yang ia derita? Coba kalian komen di bawah, menurut kalian gimana? Oke guys, itu aja video kita hari ini. Aku harap kalian enjoy sama videonya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini serta rekomendasiin konten yang mau aku bahas. Oh iya guys, jangan lupa untuk follow aku di sosial media yang lainnya juga. Oke guys, itu aja video kita hari ini. See you to another video.